Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Vitasari dari program studi S1 Teknik Informatika dengan NIM STI 202202664. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Jurnal yang akan saya review berjudul Implementasi Deep Learning menggunakan metode CNN dan LSTM untuk menentukan berita palsu dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Antonius Angga Kurniawan dan Meti Mustikasari dalam Jurnal Informatika Universitas Pamulang dengan volume 5 nomor 4 halaman 544 sampai 552 tahun 2020. Ada 7 poin pembahasan yang akan saya bahas. Poin yang pertama, latar belakang masalah, yang meliputi perkembangan internet. Pertumbuhan pesat internet sebagai sumber informasi mendorong penyebaran informasi yang tidak selalu akurat, termasuk berita palsu atau hoax. Yang kedua, penipuan informasi. Berita palsu dapat merugikan masyarakat dengan memberikan informasi yang menyesatkan, yang berpotensi memicu kepanikan dan menimbulkan dampak negatif di berbagai aspek. Yang selanjutnya, potensi teknik deep learning khususnya model CNN dan LSTM. Teknik ini menunjukkan potensi dalam pengolahan bahasa alami dan klasifikasi teks sehingga dapat diterapkan untuk mendeteksi berita palsu. Yang selanjutnya, kebutuhan akan deteksi akurat. Memerlukan sistem yang efektif untuk mendeteksi dan mengklasifikasi berita sebagai fakta atau palsu, terutama dalam konteks bahasa Indonesia. Data dari sumber valid. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari turnbackhoax.id, situs yang terpercaya dalam memberikan informasi tentang berita hoax dan fakta. Yang keenam, ada tantangan dalam pelabelan berita. Proses pelabelan manual berpotensi mempengaruhi akurasi model karena subjektivitas dalam penilaian berita. Dan yang terakhir, ada variasi konten. Berita palsu hadir dalam berbagai bentuk yang memerlukan pendekatan cermat dalam pre-processing dan pembelajaran untuk model klasifikasi yang efektif. Poin yang kedua yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, implementasi deep learning. Menerapkan teknik deep learning khususnya CNN dan LSTM untuk mendeteksi berita fakta dan berita palsu dalam bahasa Indonesia. Tujuan yang kedua, perbandingan model. Menganalisis dan membandingkan kinerja model CNN dan model LSTM dalam hal akurasi, precision, dan recall untuk deteksi berita palsu. Tujuan yang ketiga, uji model dengan data baru. Menguji model yang telah dibentuk dengan input data baru untuk mengevaluasi kinerja dan akurasi prediksi model terhadap berita yang belum pernah dilatih sebelumnya. Dan yang terakhir, pengumpulan dan pelabelan data. Mengumpulkan data berita dari sumber terpercaya dan melakukan pelabelan untuk membedakan antara berita fakta dan berita palsu secara sistematis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menerapkan teknik deep learning untuk mendeteksi berita faktual dan palsu dalam bahasa Indonesia. Poin pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu bersifat kuantitatif. Karena penelitian ini mengimplementasikan teknik deep learning, data yang digunakan juga dihitung dan dievaluasi secara numerik yang merupakan metrik kuantitatif. Pembahasan yang keempat yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam jurnal ini yaitu berita dalam bahasa Indonesia, khususnya berfokus pada klasifikasi berita palsu. Objek penelitiannya yaitu metode deep learning yang digunakan, yaitu CNN dan LSTM untuk menganalisis dan menentukan keaslian berita. Poin yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dan kesimpulan.
Hasil penelitian dari jurnal menunjukkan bahwa penerapan teknik deep learning menggunakan metode CNN dan LSTM berhasil dilakukan untuk menentukan berita fakta dan berita palsu dalam bahasa Indonesia. Selain itu, dalam pengujian data input baru, semua prediksi yang dihasilkan oleh model CNN adalah benar, sementara model LSTM menghasilkan satu prediksi yang salah. Kesimpulannya, model yang dihasilkan oleh metode CNN lebih efektif dibandingkan dengan model LSTM dalam klasifikasi berita. Poin pembahasan selanjutnya yaitu nomor 6, kelebihan dan kekurangan penelitian. Yang pertama, kelebihan penelitian. 1. Menggunakan metode deep learning yang modern. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari dua metode deep learning yaitu CNN dan LSTM yang merupakan teknik terkini dan memiliki kemampuan tinggi dalam pemrosesan data tekstual. Yang kedua, ada data set yang cukup besar. Penelitian ini menggunakan dataset yang berjumlah 1786 berita dengan komposisi berita fakta dan berita palsu yang cukup seimbang, yaitu 802 berita fakta dan 984 berita palsu, sehingga memungkinkan model untuk belajar dengan baik dari data yang beragam. Kelebihan yang ketiga yaitu evaluasi lengkap. Penelitian ini tidak hanya melakukan pengujian terhadap model yang dihasilkan, tetapi juga membandingkan hasil model CNN dan LSTM berdasarkan beberapa metrik seperti akurasi, precision, recall, dan confusion metric. Ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja kedua model tersebut. Yang keempat, pengujian data baru. Peneliti juga melakukan pengujian model dengan data baru yang belum pernah dilatih sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan kemampuan model dalam generalisasi. Dan yang terakhir, praktis untuk aplikasi nyata. Penelitian ini berpotensi untuk digunakan dalam aplikasi nyata, seperti pengembangan sistem untuk mendeteksi berita palsu di kalangan pengguna internet di Indonesia, yang sangat relevan mengingat maraknya penyebaran hoaks di masa kini. Kelebihan-kelebihan ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang deteksi berita palsu, khususnya dalam konteks bahasa Indonesia. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, ketergantungan pada sumber data terbatas. Penelitian ini hanya menggunakan dataset yang diambil dari satu situs penyedia berita saja. Hal ini dapat membatasi variasi dalam data dan mungkin tidak mencakup seluruh spektrum berita, fakta, dan berita palsu yang ada di internet. Dan yang kedua, proses pelabelan manual. Pelabelan manual menggunakan voting dapat mempengaruhi hasil dan keakuratan model. Jika terdapat bias dalam penentuan model, hal ini dapat mempengaruhi proses pelatihan dan mengurangi akurasi model secara keseluruhan. Dan yang ketiga, penggunaan hanya dua metode deep learning, yaitu CNN dan LSTM. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa menguji kombinasi atau metode lain dalam pengolahan data dapat menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Yang keempat, jumlah data untuk pengujian input baru terbatas. Pengujian model hanya melibatkan 4 berita baru, yaitu 2 berita fakta dan 2 berita palsu. Jumlah ini mungkin terlalu kecil untuk memberikan gambaran yang representatif tentang kemampuan model dalam mendeteksi berita palsu dan fakta di situasi yang lebih beragam. Dan terakhir, optimalisasi proses pre-processing dan word embedding. Penelitian ini menyatakan perlunya perhatian lebih dalam pengolahan data di tahap processing dan word embedding untuk meningkatkan akurasi, yang menunjukkan bahwa metode ini mungkin belum sepenuhnya dioptimalkan. Hal ini menyiratkan adanya ruang untuk perbaikan dalam metodologi yang digunakan. Kekurangan ini menyoroti peluang perbaikan dan pengembangan yang dapat dilakukan dalam penelitian di masa depan untuk meningkatkan efektivitas model deteksi berita palsu. Poin pembahasan selanjutnya yaitu yang terakhir, diskusi atau rekomendasi.
Dalam diskusi atau rekomendasi ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, peningkatan dataset. Jurnal ini merekomendasikan pengumpulan data yang lebih banyak dan beragam untuk melatih model. Dengan dataset yang lebih luas, model diharapkan dapat belajar dari berbagai jenis berita dan mengurangi bias untuk mungkin muncul dari penggunaan sumber data terbatas. Dan yang kedua, optimalisasi proses pre-processing dan word embedding. Rekomendasi ini mencakup eksplorasi teknik-teknik baru dalam pengolahan bahasa alami atau NLP yang dapat lebih efektif dalam konteks bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, pengembangan sistem yang praktis. Penelitian ini menyarankan untuk membangun sistem berbasis web yang memanfaatkan model yang telah dikembangkan. Sistem ini diharapkan dapat digunakan oleh publik untuk melakukan deteksi berita palsu secara real-time, memberikan manfaat praktis bagi pengguna internet untuk menyaring informasi yang mereka terima. Dan yang keempat, eksperimen dengan metode lain. Di dalam machine learning dan deep learning termasuk mengintegrasikan berbagai metode untuk melihat apakah kombinasi tersebut dapat menghasilkan model yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model tunggal. Dan yang terakhir, evaluasi yang luas. Perlunya evaluasi yang lebih menyeluruh termasuk pengujian dengan lebih banyak input data untuk mengukur kemampuan generalisasi model secara lebih akurat agar hasil yang diperoleh tidak hanya baik dalam pengujian yang terbatas, tetapi juga dalam aplikasi nyata. Jadi secara keseluruhan, diskusi dan rekomendasi dari penelitian ini menunjukkan arah yang konstruktif untuk mengembangkan lebih lanjut dalam deteksi berita palsu di Indonesia, memperkuat penggunaan teknologi untuk meningkatkan literasi informasi di masyarakat. Sekian presentasi mengenai review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.